Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakiki Mahismawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Saya berperan sebagai observer. Saya Didik Indra Putra berperan sebagai coach. Saya Alfia berperan sebagai kuci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didik, selamat pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Kiki. Alhamdulillah Bu Kiki. Kabar Bu Kiki bagaimana? Alhamdulillah Pak Didik saya sehat. Alhamdulillah juga kalau Pak Didik juga sehat. Pak Didik pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Alfia nggih? Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Bu Alfia. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Ibu Alfia. Nah, apakah Pak Didik sudah siap untuk melakukan proses coaching? Ya Bu Kiki, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Kiki yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Bu Alfia nanti. Baiklah Pak Didik, sebelum Pak Didik mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya Pak ya. Saya juga akan bertanya kepada Pak Didik ini. Ya, pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Didik lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi begini Pak Didik, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Pak Didik melakukan percakapan coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama Pak Didik bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya Pak ya? Ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching bersama berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya ya Pak Didik ya. Ya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Nah, ketika Pak Didik mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Didik itu perlu mendengarkan dengan rasa, Pak ya. Rasa di sini maksudnya yaitu receive as summaries dan juga appreciate. Nah, receive itu artinya Pak Didik bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Bapak nanti, kemudian Pak Didik bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Pak Didik juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee Bapak nanti. Pak Didik bisa memberikan apresiasi kepada coachee nanti. Ya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa sudah cukup Bu ya dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Pak Didik, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Pak ya. Ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Yang pertama Bu ya, saya akan melakukan coaching dengan 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh Bu. Yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Didik, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, nah bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi Bu, yaitu nanti pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu Kiki.
Baik Pak Didik, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi itu mendengarkan dengan aktif, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Ya, ya. benar sekali Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dengan lebih baik, mendengar Bu, dan daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka Bu, dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Baik Pak Didik, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Pak Didik melaksanakan coachingnya bersama Bu Alfia ya Pak ya. Nanti setelah Pak Didik selesai melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak ya Pak ya, tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti bersama Ibu Alfia. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu ya. Iya Pak Didik, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kiki. Assalamualaikum Bu Alfia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat-sehat semuanya. Pak Didi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Alfia, kabar baik juga bagi saya. Bu Alfia, kata Pak Yusman, Bu Alfia kok mau ketemu saya? Ada masalah apa ya Bu? Barangkali saya bisa bantu Ibu. Ya betul Pak. Kemarin saya mencari Bapak dan alhamdulillah bisa ketemu di sini. Gini loh Pak, saya ada masalah sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apakah kira-kira Bapak bisa memberikan masukan atau solusi terkait masalah yang saya hadapi? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Didi. Insya Allah ada waktu Bu, dan Ibu tidak mengganggu kok. Terima kasih ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang terkait masalah yang saya hadapi tersebut. Baik Bu, coba ceritakan ada masalah apa, sehingga Ibu minta solusi atau pendapat dari saya. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Alfia. Iya Pak Didi, saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah nanti saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Didi. Begini Pak, setelah saya mengajar di kelas saya, kebetulan sekarang saya ditugasi oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 2. Biasanya saya mengajar di kelas 6. Sekarang di kelas 2 itu suasananya sangat beda jauh dengan kelas 6. Anak-anak kelas 2 kalau diajar anaknya itu sering membuat gaduh Pak, rame. Sehingga pembelajaran di kelas itu tidak kondusif. Sehingga saya menjadi kurang fokus dalam memberikan materi pelajaran. Kira-kira solusinya bagaimana ya Pak? Kira-kira apakah Bu Alfia sudah pernah membuat cara atau metode untuk mengatasi siswa Ibu yang ramai tersebut? Ya Pak, rencana saya untuk mengatasi anak yang ramai dan gaduh saat pelajaran akan saya buat kesepakatan kelas. Selain membuat kesepakatan kelas, apakah ada cara lain Bu yang mungkin bisa Ibu terapkan pada siswa Ibu? Iya Pak, rencana saya anak-anak akan saya kelompokkan menurut karakteristik anak tersebut, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi tersebut, langkah apa yang Ibu lakukan? Ya Pak, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan tes asesmen diagnostik, yaitu supaya saya bisa mengetahui kemampuan dan karakter siswa sehingga saya bisa mengelompokkan siswa tersebut sesuai karakteristiknya masing-masing. Terus yang dimaksud pengelompokan sesuai karakteristik anak tersebut itu yang bagaimana Bu ya? Iya Pak, jadi gini, dengan melakukan asesmen diagnostik tersebut bisa diketahui mana anak yang lancar membaca akan saya kelompokkan sendiri, anak yang suka menggambar saya kelompokkan sendiri, dan anak yang belum lancar membaca akan saya dampingi untuk belajar membaca, begitu Pak. Terus untuk mengelompokkan siswa tersebut, siap yang Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Oh iya Pak, jadi saya itu akan melibatkan
teman guru lain atau teman sejawat saya mintai bantuan untuk mengelompokkan siswa saya. Bagaimana tanggapan teman Ibu ketika dimintai bantuan untuk mengatur kelas Bu Alfia? Alhamdulillah Pak, teman saya dengan senang hati bisa berkenan untuk membantu saya dan mereka malah senang bisa membantu saya. Terus bagaimanakah langkah yang Ibu lakukan? Apakah bisa membuat siswa kondusif? Ya Pak, Alhamdulillah. Dengan cara atau metode yang saya lakukan tersebut, anak-anak sekarang tidak ramai lagi, walaupun masih ada 1, 2, 3 anak yang masih ramai. Ya, maklumlah Pak, ini kan baru permulaan. Mungkin lama-kelamaan anak-anak akan terbiasa dengan metode yang saya lakukan. Dan harapan saya, selanjutnya anak bisa kondusif dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang saya harapkan. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Jadi setelah Bu Alfia bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Pak Didi ya. Terus terang, saya merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada sedikit mengganjal Pak. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira yang membuat Bu Alfia merasa masih resah itu selama ini apa Bu ya? Iya itu Pak. Anak-anak masih ada 3 anak yang super nakal Pak, yang belum bisa saya kendalikan kenakalannya itu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan bersama ini Bu ya, lalu apa rencana Ibu Alfia selanjutnya? Ya Pak, saya akan menerapkan kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi tersebut pada setiap pelajaran. Saya berikan dengan harapan anak-anak itu bisa tertib saat menerima pelajaran dan saya bisa fokus untuk mengajar. Iya. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu Alfia. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Alfia lakukan? Ya Pak, saya itu berencana menemui kepala sekolah untuk memberikan masukan pada beliau dan akan disampaikan pada saat rapat di sekolah untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu Alfia lakukan selanjutnya? Setelah ini, saya juga akan membuat kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi anak yang ramai dan gaduh dalam kelas. Maklum Pak, sekolah saya kan sekolah desa dan anak kelas 2 itu masih kecil sehingga jiwa mereka itu masih jiwa bermain dan suka membuat gaduh. Wah, bagus Bu Alfia. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan rencana Ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah ya Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah bisa mencurahkan masalah saya kepada Bapak dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur Bu Alfia pada akhirnya sudah merasa lega. Tadi rencananya Bu Alfia sudah merencanakan sebuah komitmen. Apakah yang Bu Alfia lakukan untuk menerapkan komitmen tersebut? Adakah batasan atau deadline waktunya Bu? Iya Pak, mengenai hal itu, secepatnya saya akan komitmen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kesepakatan kelas tersebut untuk mengatasi anak yang gaduh dan ramai tersebut. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Alfia butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Dukungan yang saya butuhkan dari semua warga sekolah. Saya akan berusaha berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua guru kelas sehingga bisa memberikan masukan, motivasi terkait pembelajaran yang saya lakukan. Ini ide bagus sekali Bu Alfia. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan semoga Bu Alfia kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak. Dan terima kasih ya Pak ya atas banyak waktunya untuk semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan juga lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan teladan yang baik ya Pak untuk murid kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Didi, luar biasa sekali coachingnya tadi bersama Ibu Alfia. Saya lihat coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Pak Didi setelah melakukan coaching? Ya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Coach itu bisa terselesaikan Bu. Baik Pak Didi, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Didi harapkan pada kompetensi coaching Pak Didi, nah apa saja yang sudah Pak Didi lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melakukan coaching tadi Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, Pak Didi, jika sudah tercapai tujuan dan indikator, pengembangan apa yang ingin Pak Didi harapkan? Menurut saya sudah Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang sudah Pak Didi laksanakan itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Pak Didi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Didi juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan Ibu Alfia untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Pak Didi sudah memancing Bu Alfia untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Pak Didi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Pak ya, di mana saya melihat Pak Didi fokus dengan coaching Bapak. Artinya Pak Didi sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Pak Didi juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Didi sampaikan pada saat pra-observasi tadi itu Pak. Nah, Pak Didi ingin yang saya observasi itu yaitu fokus pada kompetensi coaching yang ya Pak Didi ya. Ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Pak. Harapan yang Pak Didi sampaikan pada saat pra-observasi tadi itu menurut saya itu sudah tercapai. Saya senang mendengarnya Bu Kiki. Terima kasih banyak Bu Kiki atas umpan balik yang sudah Bu Kiki berikan. Sama-sama Pak Didi. Nah Pak Didi, dari hasil coaching yang sudah Pak Didi lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti itu terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya nanti saya bisa bercerita lebih banyak dengan Kuci, dan lalu Kuci bisa menyampaikan permasalahannya Bu. Baik Pak Didi, semoga kompetensi tersebut dapat Pak Didi kembangkan sesuai dengan harapan Pak Didi nantinya ya Pak ya. Semoga juga Bapak nantinya bisa mencapai kompetensi yang Pak Didi harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Ya Bu Kiki, jadi saya nanti akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu Kiki. Amin. Kira-kira ada hal lain tidak yang ingin Bapak sampaikan lagi? Sudah cukup Bu Kiki. Baiklah kalau gitu Pak Didi, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Pak Didi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kiki.